warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Dilita dengan NPM 18010023 akan menjelaskan proposal penelitian saya, yaitu proposal penelitian pendidikan, yaitu dengan judul Tinjauan Pelaksanaan Metode Diskusi Belajar Siswa SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara terhadap keaktifan dan hasil belajar biologi pada masa pandemi. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Terdapatnya latar belakang masalah. Pendidikan merupakan satu-satunya cara agar manusia dapat menjadi lebih baik dan meningkatkan sumber daya manusia, sehingga dapat mengimbangi setiap perkembangan yang terjadi agar tidak tertinggal jauh oleh kemajuan teknologi. Metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik. Metode diskusi adalah cara penyajikan pembelajaran di mana siswa-siswi dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Selanjutnya ada pembelajaran secara online atau daring. Dilakukan melalui berbagai aplikasi yang dapat menunjang proses pembelajaran mulai dari aplikasi tatap muka seperti Zoom Meeting, Google Meeting, dan platform media online lainnya seperti Google Classroom, WhatsApp Group, dan lain sebagainya. Aplikasi Google Classroom dipilih untuk membantu mahasiswa dan dosen sebagai pengajar melakukan perkuliahan secara online. Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Kak Mita Mariusa selaku guru PL Biologi di SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara, bahwasanya pada proses belajar mengajar yang ia lakukan saat ini, yaitu dengan menggunakan sistem daring. Sistem daring yang ia menggunakan yaitu dengan cara Google Classroom, di mana pada saat proses belajar mengajar banyak siswa yang lalai dan kurang aktifnya dalam proses belajar mengajar yang ia lakukan secara online. Itu menjadi salah satu kesulitan yang ia alami saat proses belajar daring. Selain itu, peserta didik juga tampak mengabaikan apa yang diminta oleh guru dan tidak terlihatnya suatu keaktivitasan seorang murid dalam melakukan pembelajaran daring. Karena itulah, guru menggunakan metode diskusi saat proses belajar mengajar saat daring. Atas dasar pemikiran inilah yang mengunggah perhatian penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal, yaitu tinjauan pelaksanaan metode diskusi belajar siswa SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara terhadap keaktifan dan hasil belajar biologi pada masa pandemi. Baiklah, selanjutnya identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya minat belajar siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara pada saat belajar daring. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan keaktifan siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya ada batasan masalah. Banyak hal yang menyebabkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara Selanjutnya ada batasan masalah. Banyak hal yang menyebabkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara mengalami permasalahan dalam belajar daring. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada tinjauan pelaksanaan metode diskusi belajar siswa SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara terhadap keaktifan dan hasil belajar biologi pada masa pandemi, yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh metode diskusi belajar terhadap keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah penerapan metode diskusi pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara terhadap keaktifan belajar biologi pada masa pandemi? Yang kedua, apakah penerapan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara pada masa pandemi? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang, batasan masalah, serta rumusan masalah yang tertera, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Untuk mengetahui keaktifan belajar siswa-siswi SMA Negeri Tanjung Mutiara setelah penerapan metode diskusi pada masa pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara setelah penerapan metode diskusi pada masa pandemi. Selanjutnya, manfaat peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta didik, guru, bagi peneliti, dan peneliti lainnya. Yang pertama, bagi peserta didik, sebagai penunjang dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta membantu dalam memahami konsep dan materi yang dipelajari. Yang kedua, bagi guru, sebagai bahan informasi dalam memilih dan memakai metode belajar saat melakukan proses pembelajaran di Google Classroom secara daring, sehingga mampu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya, bagi peneliti, sebagai penunjang untuk menambah pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan serta bekal dalam penerapan pembelajaran biologi. Selanjutnya, bagi peneliti lainnya sebagai dasar pertimbangan, referensi untuk penelitian selanjutnya, dan sebagai sumber informasi. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kajian teoritis mengenai pembelajaran daring. Wabah COVID-19 mendesak pengujian pendidikan jarak jauh hampir yang belum pernah dilakukan secara serentak sebelumnya. Bagi semua elemen pendidikan yakni peserta didik, guru, hingga orang tua. Mengingat pada masa pandemi, waktu, lokasi, dan jarak menjadi permasalahan besar saat ini. Selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi merupakan suatu kegiatan di mana sejumlah orang membicarakan secara bersama-sama melalui tukar pendapat tentang suatu topik atau masalah, atau mencari jawaban dari suatu masalah berdasarkan semua fakta yang memungkinkan untuk itu. Selanjutnya, keaktifan dan hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa dari proses belajar yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Hasil belajar berarti keterlibatan siswa dalam aktivitas pembelajaran sangat dominan. Keaktifan siswa dapat selama proses belajar tergantung pada interaksi siswa dengan lingkungannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keaktifan dan hasil belajar siswa dengan metode diskusi tergantung pada interaksi siswa dengan lingkungannya. Di masa pandemi, metode diskusi ini berjalan dengan lancar yang dilaksanakan secara daring, di mana pembelajaran online dapat terlaksana secara efektif, meskipun pendidik dan peserta didik berada di tempat yang berbeda. Dari metode diskusi yang dilaksanakan secara daring memiliki berbagai kelebihan, antara lain pertama yaitu siswa mendapatkan kesempatan mengemukakan ide-idenya atau pola pikirnya dan mempertahankannya dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, dalam diskusi setiap anak mendapat kesempatan untuk mengembangkan gagasannya dan terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, hasil belajar melalui diskusi fungsional, sebab corak dan sifat masalahnya yang didiskusikan dalam masyarakat. 4. Mengembangkan cara berpikir siswa yang logis, kritis, dan sikap menghargai peserta pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu kajian hasil penelitian yang relevan. Pembelajaran yang dilaksanakan secara daring di SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara memiliki beberapa metode pembelajaran. Metode yang diterapkan di SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara ialah metode pembelajaran secara diskusi. Berdasarkan hasil pengamatan, keaktifan dan hasil belajar siswi di SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara memiliki keaktifan dan hasil belajar yang kurang dikarenakan belum beradaptasi dengan lingkungannya yang menggunakan metode diskusi secara daring, khususnya pada mata pembelajaran biologi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Guru tidak menggunakan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi, sehingga sikap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, dan perolehan hasil belajar siswa rendah. Karena rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara, khususnya pada mata pelajaran biologi, maka dilaksanakan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul Tinjauan Pelaksanaan Metode Diskusi Belajar Siswa SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara terhadap keaktifan dan hasil belajar biologi pada masa pandemi. Metode ini mampu meningkatkan kemungkinan berpikir kritis, partisipasi, demokrasi, mengembangkan sikap, motivasi, dan kemampuan berbicara. Dengan menerapkan metode diskusi diharapkan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara, khususnya pada mata pelajaran biologi. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama sekali yaitu pembelajaran biologi. Yaitu selanjutnya kita itu menggunakan metode diskusi, dan metode diskusi itu tidak adanya indikator penilaian. Pada indikator penilaian itu terdapat 2 yang dinilai, yaitu keaktifan dan hasil belajar.
pada keaktifan, yaitu dalam melakukan proses pembelajaran, siswa lebih aktif dan lebih banyak bersuara pada saat melakukan diskusi, dan pada hasil belajar, nilai yang didapatkan oleh siswa pada saat ulangan atau ujian meningkat setelah beradaptasi dengan metode diskusi. Hasil dari keduanya yaitu melihat keberhasilan dan dari metode diskusi yang dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa-siswi di SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan teori-teori kerangka pikir sebagaimana telah diuraikan di atas, maka berikut ini dapat dijadikan hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, H0, tidak terdapatnya tinjauan pelaksanaan metode diskusi belajar siswa SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara terhadap keaktifan dan hasil belajar biologi pada masa pandemi. H1 yaitu terdapatnya tinjauan pelaksanaan metode diskusi belajar siswa SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara terhadap keaktifan dan hasil belajar biologi pada masa pandemi. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Juli tahun 2021. Tempat penelitian ini yaitu dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran apa adanya tentang situasi pada lokasi penelitian dengan subjektif mungkin. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari komponen-komponen, catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi serta bahan pustaka yang mendukung kelengkapan data primer. Selanjutnya ada desain penelitian yang digunakan saat ini yaitu jenis survei. Menurut Nana mengatakan bahwa survei digunakan untuk mengetahui gambaran umum dan dari karakteristik populasi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan survei dengan menggunakan penelitian kuantitatif, jenis penelitian asosiatif dengan teknik sampling prospective sampling, analisis regresi sederhana bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Variabel yang teknik analisis dipilih peneliti karena untuk mengetahui pengaruh metode diskusi atau X terhadap keaktifan belajar dan hasil belajar siswa pada siswa SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama yaitu populasi, yaitu seluruh pihak sekolah, baik tenaga pengajar maupun guru SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara maupun para siswa yang mengambil MIPA di SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara, dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, terdiri dari 3 kelas MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 3 sebanyak 90 siswa. Yang kedua, sampel sebagai jumlah populasi mengingat banyaknya responden, dan penelitian ini memilih sampel yang dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu sampel yang sengaja dipilih dan mereka menganggap berkompeten dan dianggap memenuhi permasalahan yang diteliti dalam memberikan informasi-informasi penting dengan pertimbangan di mana waktu dan tenaga yang sangat terbatas untuk penelitian ini. Selanjutnya ada variabel dan data. Pada penelitian ini terdiri atas 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu X dan variabel terikat Y. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu metode diskusi belajar siswi SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara, sedangkan variabel Y-nya atau terikatnya yaitu keaktifan dan hasil belajar siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Menurut Syahminan 2001, proses penelitian deskriptif dapat diikhtisarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pernyataan masalah. Seperti halnya penelitian eksperimen, penelitian harus memulai penyelidikannya dengan pernyataan masalah yang jelas. Yang kedua, identifikasi informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, pemilihan atau pengembangan pengumpulan data. Yang keempat, identifikasi populasi atau sasaran dan penentuan prosedur penarikan sampel yang diperlukan. Yang kelima, rancangan prosedur pengumpulan data. Yang keenam ada pengumpulan data. Yang ketujuh, analisis data. Yang kedelapan, pembuatan laporan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti
dalam kegiatan untuk pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematif dan mudah dilaksanakan. Alat yang digunakan yaitu yang pertama wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari terwawancara atau sumber. Wawancara dapat digunakan dalam menggali informasi dengan jumlah sumber yang lebih sedikit. Selain itu, sebelum melakukan wawancara, peneliti telah melakukan validasi kepada validator untuk pertanyaan-pertanyaan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seputar pembelajaran daring dan yang dilakukan di sekolah. Observasi. Instrumen ini dirancang oleh peneliti yang berkolaborasi dengan guru SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara sebagai panduan observasi untuk mengumpulkan data berkaitan dengan aktivitas siswi selama pembelajaran daring berlangsung. Baiklah, sampai di situ proposal penelitian pendidikan yang saya buat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.